Pembacaan kita pada hari Minggu ini terambil dari Imamat 19 ayat 1 sampai dengan 4 yang menyatakan, "Kudusnya hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu." Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam kasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Kelbremas Bayang, saya mahasiswa PTL 4 dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberitakan firman pada hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya bagaimana kabar Bapak Ibu semua. Saya harap Bapak Ibu semua baik-baik saja, walaupun kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita mengetahui bahwa setiap orang tua pasti selalu menginginkan hal yang terbaik untuk anaknya. Dengan begitu, mereka biasanya menyuruh anaknya melakukan apa yang telah mereka pekerjakan. Semisal, jika dia adalah seorang polisi, maka dia merekomendasikan anaknya untuk menjadi polisi. Atau dia semisal seorang pengusaha, maka dia akan mengajari anaknya untuk menjadi pengusaha. Hal ini karena setiap orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Dan apa yang baik dalam dirinya, pasti ia akan turunkan kepada anaknya. Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini memiliki tema Kuduslah kamu sebab aku kudus, yang terambil dari Imamat 19 ayat 1 sampai 4. Perlu kita ketahui bersama bahwa kitab Imamat adalah salah satu kitab dari 5 kitab Musa yang disebut Taurat. Kitab ini berisi peraturan-peraturan yang diberikan oleh Allah kepada Israel melalui Musa di Gunung Sinai. Hukum-hukum atau peraturan-peraturan ini berisi tentang ibadah-ibadah, upacara-upacara keagamaan, serta hal-hal yang berhubungan dengan Allah, termasuk bagaimana mereka harus hidup. Dengan hukum-hukum dan peraturan ini, Allah berharap Israel dibimbing untuk menjalani kehidupan sebagai umat Tuhan dalam kekudusannya. Hal ini karena Allah yang memilih dan memanggil mereka adalah kudus, maka diharapkan umat Tuhan selalu hidup kudus di tengah dunia. Pada bacaan kita pada hari ini ada 3 hal yang Allah perintahkan agar hidup manusia menjadi kudus. Yang pertama kita bisa lihat pada ayat yang ketiga, setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibu dan ayahnya. Hal ini juga sudah disampaikan Allah pada 10 hukum Taurat ketika Musa berada di Gunung Sinai. Menyegani ayah dan ibu artinya melakukan setiap perintah, mendengarkan mereka, dan tidak menjadikan mereka sebagai musuh. Selain itu, Tuhan juga memerintahkan supaya bangsa Israel memelihara hari-hari Sabat. Hari Sabat berarti di mana hari setiap orang harus beristirahat setelah 6 hari bekerja. Tujuan memelihara Sabat agar kita memiliki waktu untuk beristirahat, dan pada hari itu juga kita mengingat Tuhan sehingga kita memuji dan memuliakan namanya. Kemudian Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk tidak berpaling darinya, sehingga Tuhan berharap bangsa Israel tidak menyembah berhala. Kita tahu bahwa dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, beberapa kali umat Israel meninggalkan Tuhan. Bahkan dalam Keluaran dikatakan mereka sampai membuat patung tuangan dari lembu emas. Nah, hal ini menyakitkan bagi Tuhan. Sehingga Tuhan ingatkan bahwa jika ingin hidup kudus, maka janganlah kita membuat berhala-berhala baru. Dan hati kita harus tetap kepada Tuhan. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kudus pada konteks saat ini bisa kita realisasikan
Misalnya saja, setiap orang harus menyegani ibu dan ayahnya. Menghormati orang tua tampaknya hal yang sangat sederhana, tetapi sulit dilakukan. Kita melihat banyak anak yang tidak percakapan dengan orang tuanya, tidak saling berkomunikasi. Hal ini tentu menyedihkan bagi hati Tuhan. Tetapi Tuhan mau ingatkan bahwa bagaimanapun kita harus menghormati kedua orang tua kita. Ada banyak anak yang sudah dewasa, mereka menelantarkan ibunya. Tetapi saya berharap bahwa setiap orang yang telah dewasa, telah menjadi keluarga, tetap menjaga, menghormati bapak atau ibunya. Penghormatan kepada sebuah orang tua bukanlah sebuah balas budi, melainkan sebuah kehormatan. Sehingga kita harus tetap menghormati ayah dan ibu kita sampai mereka tiada. Yang kedua, kita harus memelihara hari-hari Sabat. Memelihara hari-hari Sabat di sini pada saat ini adalah ya tentunya kita pergi ke gereja mendengarkan firman Tuhan. Namun seringkali kita beralasan untuk tidak ke gereja. Apalagi pada situasi pada saat ini. Banyak orang beralasan takut ke gereja dengan alasan mereka takut terhadap virus yang sekarang menyebar dan menyebabkan pandemi ini. Tetapi di lain sisi mereka bisa dan berani untuk jalan-jalan, entah itu nongkrong atau ke mall. Nah, hal ini tentu menyedihkan hati Tuhan dan tidak mencerminkan hidup kudus. Lalu yang ketiga, ada tidak menyembah berhala. Tidak menyembah berhala di sini berarti tetap tidak mengutamakan hal-hal lain kecuali Tuhan. Mungkin pada saat zaman Israel, berhala-berhala yang mereka sembah adalah patung tuangan yang dari emas atau lembu itu. Tetapi pada konteks yang sekarang, berhala-berhalanya sudah menjadi berhala-berhala baru. Berhala-berhala pada zaman modern ini seperti uang, jabatan, kekayaan, dan bisa dikatakan sosial media. Nah, kita tahu bahwa dengan uang mungkin orang seringkali mengabaikan kepentingan orang lain. Dengan uang, orang bisa merugikan orang lain. Begitu juga dengan jabatan. Berapa banyak orang yang hanya dengan jabatan mereka mengorbankan orang lain. Dan ditambah lagi pada saat ini yang makin tren adalah sosial media. Setiap orang tentu memiliki sosial media. Dan yang mirisnya, sosial media itu dapat menjadi berhala bagi kita. Kita sering lupa waktu dengan sosial media. Kita menghabiskan banyak waktu di depan layar HP dan seringkali melalaikan tugas-tugas yang seharusnya kita kerjakan. Firman Tuhan pada hari ini ingin mengingatkan kita bahwa kita harus hidup kudus seperti Tuhan kita. Kudus di sini bukan berarti sesuatu yang supranatural. Kudus di sini bukan berarti sesuatu yang magis. Kudus artinya hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Sebagai manusia berdosa tentunya tidak mudah menjalankan hidup kudus ini. Karena selalu akan ada godaan, selalu akan ada ujian yang kita hadapi, sehingga kita berpotensi untuk tidak hidup kudus. Tetapi saya mau katakan bahwa karunia Tuhan membantu kita untuk kita bisa tetap hidup kudus hingga pada saat ini. Hidup kudus bukan sesuatu yang final, Bapak Ibu, sehingga dia harus terus bergulir, dia harus terus dibaharui. Tidak ada titik sampai seseorang bisa dikatakan hidup kudus. Hidup kudus berarti mendengarkan setiap perintah Tuhan. Dan pada bacaan kita telah ditegaskan bahwa hidup kudus terdiri dari 3 hal.
menghormati ayah dan ibu, memelihara hari Sabat, dan tidak menyembah berhala. Dan tentunya hidup kudus harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai manusia berdosa seharusnya mati dan dihukum. Tetapi karena kasih Tuhan, kita ditebus oleh kematiannya. Tidak ada kewajiban Tuhan sebenarnya untuk menyelamatkan kita. Tetapi dengan kasih-Nya, Ia menyelamatkan kita. Sehingga apalagi yang kita pertahankan dari diri kita, sehingga kita berhitung melayani Dia. Mana boleh? Sehingga dalam setiap kehidupan kita harus tetap melayani Dia. Melayani Tuhan berarti mengikuti segala perintah dan kehendak-Nya. Dan salah satu perintah dan kehendak Tuhan adalah menjadi kudus dengan 3 hal: menghormati ayah dan ibu, memelihara hari Sabat, dan tidak menyembah berhala. Saya berharap Bapak Ibu semua mampu mempraktekkan ketiga ini. Memang cobaan dan godaan akan selalu datang kepada kita. Ditambah lagi pandemi COVID-19 ini. Mungkin kita memiliki banyak cobaan, misalnya seperti cobaan ekonomi, atau hubungan yang sudah sering tidak bertemu lagi. Dan ini salah satu penghambat yang dapat membuat kita tidak hidup kudus gitu. Sehingga mungkin saja kita melalaikan atau dengan secara sadar hidup tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Dan saya berharap pada kesempatan ini kita terpanggil, kita tertegur untuk menjalankan hidup kudus, sehingga hidup kita dapat kudus seperti Tuhan kita yang adalah kudus. Mungkin kita bertanya, apakah kita bisa hidup kudus? Tentunya bisa. Kita berpotensi hidup kudus karena kita segambar dan serupa dengan Allah yang juga kudus. Sehingga hidup kudus atau tidak hidup kudus bergantung pada kita. Dan tidak hanya itu, hidup kudus dan hidup tidak kudus juga bergantung pada relasi dengan Tuhan kita. Semakin akrab, semakin dekat, semakin kita mengetahui bagaimana Tuhan, apa yang Ia inginkan, semakin kita berpotensi untuk hidup kudus sesuai dengan perintah-Nya. Selamat merenungkan firman Tuhan. Semoga kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang hidup kudus dengan menghormati ayah dan ibu, memelihara hari-hari Sabat, dan tidak menyembah berhala. Dan kita mendapat berkat dari Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Amin.